Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar anak-anak semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk kelas 12, hari ini kita akan melanjutkan materi tentang KD 3.4 merancang pola penyerangan dan pertahanan dalam olahraga bela diri pencaksilat. Nah, kali ini di minggu kelima kita akan membahas tentang pola pertahanan dan strategi pertahanan olahraga bela diri pencaksilat. Ya. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, ya di sini tujuan pembelajaran hari ini yang ingin Bapak harapkan yaitu selama Ananda semua mengikuti proses pembelajaran, yang pertama Ananda terampil melakukan pola pertahanan atau strategi pertahanan dalam olahraga bela diri pencaksilat. Jadi nanti setelah materi disampaikan, harapan Bapak Ananda kelas 12 SMA Negeri 20 Jakarta melakukan kegiatan ini di rumah masing-masing sesuai dengan tahapan-tahapan yang nanti disampaikan. Lalu yang kedua, anak-anak dapat memahami apa itu pola pertahanan dalam olahraga bela diri pencaksilat. Baik, kita lanjutkan sedikit. Taktik pertahanan itu apa sih? Atau pola pertahanan itu apa sih? Ya, taktik pertahanan atau pola pertahanan bertujuan untuk menahan atau menghindari serangan lawan yang sangat penting dalam pencaksilat. Taktik pertahanan dalam pencaksilat meliputi ada hindaran, elakan, tangkisan, tangkapan, ya. Lalu bertahan adalah usaha menghindari atau memunahkan serangan lawan yang dilakukan dengan elakan, hindaran, tangkisan, dan tangkapan. Nah, di sini yang akan Bapak bahas tentang pola pertahanan atau taktik pertahanan. Sebelum ke pola, kalau pola ingin bagus berarti harus memiliki teknik pertahanan yang bagus. Nah, untuk taktik pertahanan, teknik yang akan kita pelajari, teknik pertahanan yang akan kita pelajari yaitu ada 4, tentang elakan, hindaran, tangkisan, dan tangkapan. Nah, ini ya yang tadi Bapak sampaikan, yang akan kita pelajari dari teknik dasar dulu nih, dari pertahan. Yaitu yang akan kita pelajari tentang elakan, hindaran, tangkapan, dan tangkisan. Dari keempat bentuk pertahanan pencaksilat ini, ketika kita semua bisa memahami dan kita bisa melakukan, maka kita akan dengan gampang menentukan pola pertahanan apa yang mau kita lakukan ketika pertandingan. Nah, yang pertama itu elakan. Elakan adalah usaha pembelaan yang dilakukan dengan sikap kaki yang tidak berpindah tempat atau kembali ke tempat semula. Ya, dari kalimatnya sudah paham ya, elakan mengelak, ya, entah itu dengan gerakan kepala, tangan, badan, dan lain sebagainya. Nah, elakan di sini dibagi jadi 4. Ada elakan atas, elakan bawah. Ya, untuk elakan atas yaitu mengelak diri dari serangan pada bagian sebelah bawah. Ya. Yang kedua, mengangkat kedua kaki dengan sikap tungkai, ditekuk. Ya, cara melakukan elakan atasnya nih. Yang ketiga, disertai dengan sikap tubuh dan tangan waspada. Yang keempat, mendarat dengan kaki saling menyusul atau kedua kaki. Ya, jadi di elakan atas ini sekali lagi mengacu pada elakan itu tidak berpindah tempat. Ya, kalau misalkan berpindah kembali lagi ke seperti semula. Ya, ini tahapan-tahapan untuk melaksanakan elakan atas. Lalu untuk melaksanakan elakan bawah, yaitu yang pertama mengelakkan diri dari serangan pada bagian sebelah atas. Merendahkan diri dengan sikap tungkai ditekuk tanpa memindahkan letak telapak kaki. Disertai dengan sikap tubuh dan tangan waspada. Elakan belakang, mengelakkan diri dari serangan lurus dan samping. Ya, jadi hanya menggerakkan badan atau kepala tubuh bagian atas, tubuh bagian bawah. Lalu elakan samping, menghindari dari serangan lurus, depan dan atas. Ya, dengan sikap kuda-kuda, memindahkan badan samping, lalu disertai dengan tubuh dan tangan waspada. Jadi ketika kita sedang bertahan, ya, dari satu elakan nih, dari 4 jenis gerakan elakan,
ketika kita melaksanakan elakan, tubuh dan tangan kita semuanya dalam keadaan waspada. Karena apa? Ketika kita mengelak, selanjutnya kita bisa lakukan pola penyerangan gitu. Ya, jadi jangan hanya mengelak, menghindar terus. Ya, tapi kita mengelak, kita menghindar. Setelah itu kita akan menyerang dengan tangan, kaki dan lain sebagainya. Nah, ini contoh posisi badan ya dalam elakan bawah, elakan atas, samping, belakang atau berputar. Ya, tangannya nggak ada yang di bawah. Ya, semuanya siap. Ya, jangan dilihat gambarnya. Wah, ini gambarnya seperti ini, tidak. Ya, tapi yang gagahnya ada di sebelah sudut tuh. Posisi siap, badan, tubuh, ya, tangan, kaki seperti apa. Oke, baik. Kita menginjak pada materi berikutnya tentang hindaran. Ya, setelah elakan ada hindaran. Ya, dari bahasanya tentunya Anda semua sudah tahu. Oh, hindaran berarti menghindar. Ya, menghindar dengan memindahkan kaki. Ya, hindaran adalah usaha pembelaan dengan cara memindahkan sasaran dari arah serangan dengan melangkah atau memindahkan kaki. Ya, hindaran juga ada beberapa macam nih. Ya, ada hindaran hadap. Hindaran hadap yaitu menghindar dengan memindahkan kaki sehingga posisi tubuh menghadap lawan. Ya, hindaran sisi yaitu menghindari dengan memindahkan kaki kanan sehingga posisi tubuh menyamping lawan. Ya, berat badan di sebelah kanan. Ya. Hindaran angkat kaki menghindar dengan mengangkat salah satu kaki. Ya. Hindaran kaki silang menghindar dengan memindahkan kaki kanan secara menyilang ke belakang. Ya. Sudah tahu? Jadi hindaran hadap memindahkan kaki supaya memindahkan posisi menghadap ke lawan. Ya, dengan kita menghadap ke lawan kita bisa melakukan tendangan T untuk gerakan selanjutnya gitu ya. Setelah menghindar kita harus attack, kita harus menyerang. Ya. Kalau sisi bisa pakai tendangan sabit dan lain sebagainya. Ya, lalu yang berikutnya teknik bertahan, yang ketiga yaitu tangkapan. Ya, tangkapan adalah usaha menggagalkan serangan lawan dengan cara menangkap tendangan kaki lawan. Ya, baik dari sisi sebelah depan, ya samping. Ya. Dengan menangkap itu kita bisa melakukan untuk attack-nya ya, untuk menyerangnya kita bisa dengan bantingan atau pukulan atau tendangan dan lain sebagainya. Ya, atau dengan sapuan. Ya, jadi sudah jelas yang namanya menangkap berarti ketika lawan kita menyerang dengan menggunakan kaki, ya, kita bisa menangkap lawan tersebut. Dan tangkapan ini bukan asal kali kita melihat, cuma nangkap doang gampang, tidak. Ya, ada teknik dan lain sebagainya. Ya, dalam pencaksilat. Ya, di gambar bisa dilihat seorang lawan menendang dengan lurus, lalu lawannya melakukan tangkapan. Nah, tangkapan ini yang disebut dengan teknik bertahan. Ya, lalu yang berikutnya yang keempat yaitu ada tangkisan. Ya, apa sih tangkisan? Tangkisan yaitu usaha pembelaan yang dilakukan dengan cara mengadakan kontak langsung dengan alat serangan yang dilancarkan oleh lawan. Tangkisan langsung bertujuan mengalihkan serangan dari lintasan dan membendung atau menahan serangan. Ya, tangkisan di sini juga sudah tahu pasti dari kelas 10 dan 11, tangkisan dengan menggunakan tangan, ya, kaki mungkin. Ya, tangkisan di sini ada beberapa macam nih. Ya, ada tangkisan luar, tangkisan satu tangan, tangkisan luar, tangkisan dalam, tangkisan atas, tangkisan bawah, tangkisan siku dalam, tangkisan siku luar. Ya, bisa dilihat tangkisan luar tuh kayak gimana sih? Ya, Bapak yakin semua udah tahu. Ya, tentunya dengan melakukan kegiatan tangkisan sama seperti tadi ya, elakan semua dalam keadaan siap ya. Posisi tubuh, sikap tubuh kuda-kuda juga harus kuat. Nah, lalu ada tangkisan dua tangan. Tangkisan dua tangan itu sejajar dua tangan atau 3/4 lengan atas. Ya, ada belah, ada silang tinggi rendah, dan ada buang samping. Nah, di sini untuk tangkisan 3/4 lengan atas, tangkisan dua tangan dilakukan dengan cara menghindar ke samping. Kedua tangan menangkis 3/4 lengan atas lawan. Ya, jadi dari 3/4 serangan lawan,
dari serangan tangan lawan 3/4-nya kita lakukan tangkisan. Lalu bila tangkisan dilakukan dengan cara menggelak mundur. Ya, jadi posisi kalian mundur disertai dengan kedua tangan membelah atau menangkis serangan lawan, ya. Tangannya dalam bentuk seperti huruf X lah, seperti itu. Lalu silang dengan cara menyilang kedua tangan tangkis ke bawah dari serangan lawan, ya. Kalau tadi belah ke atas, lalu silang, kita bisa dari bawah. Buang samping. Tangkisan belah samping dilakukan dengan cara mengelak mundur disertai kedua tangan membuang, ya, dari serangan lawan. Jadi ketika lawan menyerang, dengan posisi kita mundur, kita buang dengan cara menangkis. Ya, ini bentuk-bentuk dari gerakan tangkisan. Ya, pasti semuanya sudah tahu tangkisan dalam seperti apa. Ini tangkisan luar, lihat tangannya, tangkisan atas, ya, tangkisan bawah, lalu dengan siku seperti apa. Semua posisi ketika kita sedang bertahan, kaki, kuda-kuda, tubuh semua dalam keadaan siap, ya. Karena manakala ada kesempatan kita untuk menyerang, kita bisa melakukan serangan. Ya. Itu saja untuk materi tentang pola pertahanan, ya. Dan selanjutnya untuk lembar kerja, Anda semua mempraktekkan setelah kalian menyimak materi yang Bapak sampaikan, kalian silahkan praktekkan, ya, gerakan pertahanan olahraga bela diri pencaksilat. Ya, silahkan buat dokumentasi, ya, dalam berupa foto dan video, buat semenarik mungkin. Bapak minta dari 4 gerakan pola pertahanan yang tadi kalian melakukan dan menjelaskan seperti tadi tahapan-tahapan yang disampaikan, ya. Bagaimana cara melakukan elakan? Silahkan kalian buat dokumentasi dalam berupa foto dan video, ya. Lalu setelah itu, yang tugas yang kedua, lembar kerja yang kedua, kalian berdiskusi secara kelompok, ya. Kelompok yang sudah ada, yang sudah kita buat, silahkan berdiskusi pola pertahanan seperti apa, ya, yang efektif, yang bagus, atau yang sering dilakukan, yang paling efektif dalam suatu pertandingan. Ya, silakan kalian diskusi. Alasannya apa kalian memilih itu dan lain sebagainya. Ya. Lalu yang ketiga, kalian membuat refleksi tentang kegiatan pembelajaran pola pertahanan olahraga bela diri pencaksilat. Ya, disertai dengan refleksinya seperti apa. Ya. Lalu selanjutnya kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, nanti kita bisa diskusi di WhatsApp grup kelas, ya. WhatsApp grup kelas, silahkan ditanyakan atau ada yang mau disampaikan dan lain sebagainya. Terima kasih. Materi hari ini kita cukup. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.